Aksi nyata modul 1.4 budaya positif Retno Puji Astuti SD Negeri 1 Jember PGP Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, salah satunya adalah ruang kelas yang bersih. Budaya positif menjalankan piket sudah berjalan, tetapi pada pelaksanaannya belum optimal. Siswa hanya menyapu lantai saja. Jendela dan halaman kelas belum begitu diperhatikan. Rasanya mereka hanya menjalankan piket tanpa mengerti esensi dari pelaksanaan piket yang dilaksanakan. Untuk itu, perlunya optimalisasi budaya positif kebersihan kelas agar tercipta suasana belajar yang Tujuan aksi nyata guru penggerak. 1. Kebersihan lingkungan sekolah mendukung proses belajar siswa. 2. Melatih budaya disiplin dengan tertib melaksanakan tugas piket. 3. Siswa dan guru mencintai kebersihan. 4. Menimbulkan semangat belajar di sekolah. C. Tolak ukur. Tolak ukur aksi nyata guru penggerak. 1. Siswa menjalankan tugas piket dengan tertib sesuai dengan kesepakatan kelas. 2. Lingkungan bersih, rapi, dan asri. 3. Siswanya. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah. 2. Dukungan dari rekan guru. 3. Dukungan dari orang tua atau wali murid siswa. 4. Dukungan dari komite sekolah. 5. Dukungan dari siswa SD Negeri 1 Jember. Kemudian berikut adalah video diseminasi modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Pada siang hari ini saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi untuk calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Terima kasih waktunya. Tak lupa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita di siang hari ini bisa berkumpul di SD Negeri 1 Jember. Jadi langsung saja di sini yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Ratri Prihantoro SPDSD telah memberikan kesempatan dan memberikan waktunya kepada saya dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Jember Kecamatan Rajimantoro. Langsung saja geng, di sini yang pertama adalah salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang ini. Di sini diseminasi modul 1.4 budaya positif. Yaitu ada pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa menjawab setuju atau tidak setuju dari pernyataan yang ada. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Yang lain? Bu Siti Utami? Tidak setuju. Tidak setuju. Betul? Tidak setuju. Pak Putih? Tidak. Tidak. Oke. Kemudian di sini jawabannya tadi hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan
Setuju? Pak Kadiran bagaimana Pak? Setuju. Oke, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat menimbulkan disiplin. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju? Oke. Untuk meningkatkan motivasi belajar kita bisa memberikan penghargaan. Penghargaan itu bisa ujian, ada juga yang memberikan apa? Suatu penghargaan yang bernilai. Lanjut ke sekarang budaya positif. 1. Perubahan paradigma pendidikan. 2. Disiplin positif. 3. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 4. Keyakinan kelas. 5. Kebutuhan dasar manusia. 6. 5. Posisi kontrol restitusi. 7. Segitiga restitusi. Perubahan paradigma pendidikan. Sini ada perubahan paradigma pendidikan, yaitu kegiatan kepalan tangan. Ada dan B, Anda dan teman Anda, misalkan ini juga ukuran. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan sedaya-daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuatan Anda dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Di sini saya akan memberikan secari kertas. Silakan ditulis benda yang sangat berharga. Buat Bapak Ibu dulu, nanti digenggam di kepala. Digenggam yang erat, jangan sampai terkena rujukan dari teman Bapak Ibu semua ini. Monggo ditulis Pak. Benda yang sangat berharga kanggo panjenengan. Nanti sesudah ditulis di tempat di tangannya dan teman Anda silahkan berusaha membuka atau membujuk. Silakan digenggam. Alhamdulillah sudah. Bukan Pak. Saya yang Kami ya. Kamu kalau bukan Pak. Iya. Bukan. Tapi. aku sih oleh penting siji. Nah. Jangan sampai terbuka. Mungkin terbuka. Bukan Oh. Pak, terbuka. Berarti dia sudah terbuka. Bagian bawah. Ragam tempe. Dan kamu kan bukan terbuka. Coba Pak Budi bersama buka punya Pak Ade. Tadi sudah ada itu. Boleh bujuk. Boleh bujukan, boleh rayuan, boleh ancaman. Boleh paksaan ini. Ada lagi sih. Ayo Pak Budi berusaha. Tidak bisa. Tidak bisa. Dicoba lagi. Bukan bisa. Tidak bisa membuka. Ayo, Pak berusaha membuka punya yang utami. Orang kena. Tidak bisa. Ini tak buka ya. Pak Iren, coba buka bersama Pak. Tersangka tahu. Nanti kekuatan.
saya kepala sekolah jadi dia tahu. Berarti ada unsur apa Pak? Seperti ancaman deh. Enggak, saya nggak ngancam Bang. Bukan kalau jadi Bukan sih. Karena saya orang terbuka. Orangnya terbuka. Kemudian Siti Utami Bisa Bu. Bisa buka. bisa membuka. Mudah. Yang mudah. Iya. Kupon gimana membuka? Sulit sekali. Sulit sekali. Berarti Bu Siti Utami ini memiliki apa Bu? Ya. Dia Sifat yang tertutup. kuat. Tertutup. Tertutup bisa, kuat bisa. Oke, Pak Budi gimana tadi bisa membuka? Tidak Pak bisa. Raffi? Tidak bisa. Mungkin Pak Raffi bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan ini tadi. jadi apa yang menurut kita berharga itu harus kita apa yang kita pertahankan. Jadi kita jangan mudah terpengaruh oleh keadaan dari luar. Kita harus mantap dengan keyakinan kita sendiri. Ya, oke. Ini tadi berhubungan dengan keyakinan. Jadi apa yang menjadi milik kita itu harus kita pegang sekali secara kuat, walaupun mendapat ancaman dari luar. Lanjut ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa kritik dan saran membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif afektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut Bapak Ibu semuanya, ilusi guru mengontrol murid itu yang bagaimana? Dan Siti Utami tahu. Kalau Tri? Ya, jadi ilusi itu hanya angan-angan atau pikiran semata. Sebetulnya ilusi guru mengontrol itu tidak bisa. Ilusi kritik itu membuat orang merasa besar itu tidak bisa. Jadi yang semua itu yang ditulis di situ adalah ilusi itu angan-angan tapi salah. Ya. Oke, baik. Di sini tentang ilusi. Jadi ilusi tadi itu adalah angan-angan. Kita itu tidak bisa mengontrol murid dan juga tidak bisa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga tidak bisa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu juga tidak bisa. Kemudian paradigma perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan juga teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa atau tidak? Tidak. Bisa atau tidak? Tidak bisa? Tidak Tidak bisa. bisa. Yang benar adalah teori kontrol atau pilihan, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bisa atau tidak? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak. Tidak. Bisa tidak? Tidak. Tidak bisa, nggih. Kemudian untuk teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bisa atau tidak? Orang lain bisa mengontrol saya. Bisa atau tidak?
Tidak. Tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bisa. Bisa tidak Bu Siti Utami? Bisa. Oh, bisa ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Bisa tidak? Tidak. Bisa tidak Pak? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Oke. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Bisa tidak? Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tidak. Tidak bisa. Yang betul itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Betul atau tidak? Tidak. 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 Oke. Model berpikir menang-menang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu semuanya? Saya, Bu. Ya, Pak. Saya menambahkan bahwa kesimpulan yang kita pelajari di sini di PEC ini adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol itu siapa? Diri mereka sendiri. Kita hanya bisa memberikan stimulus, tapi untuk mengontrol itu tidak bisa. Saya kira seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih untuk kesimpulan dari Pak Ratri. Dari materi ini yang bisa kita simpulkan adalah diri kita sendirilah yang bisa mengontrol perilaku kita sendiri. Tapi orang lain itu hanya memberikan stimulus. Sekarang lanjut ke disiplin positif. Apa nih Bu, disiplin positif? Ada yang bisa? Pak Budi? Disiplin positif adalah suatu perilaku yang mengajak tidak ada tekanan, tidak ada paksaan dari si pengajar itu. Positif kamu? Disiplin yang bersifatnya positif. Pak Ratri? Iya, disiplin yang pelakunya itu, yang atau orang yang melakukan tindakan disiplin itu paham akan peraturan yang diberikan. Nah, misalnya tidak boleh terlambat datang ke sekolah, itu bukan karena dia takut dengan hukuman, tetapi memang sebagai seorang siswa itu harus tidak terlambat. Jadi di dalam otaknya itu, dalam pelaku itu tidak ada ketakutan, kekhawatiran, tapi dia menyadari bahwa memang harus seperti itu. Itu menurut saya. Jadi disiplin positif itu adalah disiplin yang diterapkan bahwa dia itu tidak ada paksaan, tidak ada ketakutan, melainkan dia itu menaati aturan yang sudah diberlakukan. Seperti tadi sudah dicontohkan, yaitu siswa tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Siswa mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Seperti itu. Nah, di sini disiplin positif itu ada teori kontrol atau teori pilihan menurut William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah disebutkan, kalau kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Di sini makna disiplin. Makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu
sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi untuk menghindari hukuman yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, di sini untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan ini termasuk motivasi ekstrinsik. Berarti X itu dari luar. Motivasi dari luar. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi intrinsik. Juga nilai-nilai kebajikan universal menghasilkan keyakinan kelas. Yang selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini nanti bermuara pada 5 posisi kontrol. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu memiliki 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, di sini ada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi kita itu sebagai guru itu ada berposisi sebagai penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Penghukum, misalnya anak itu tidak mengikuti upacara gembira. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kadang kita mengeluh, apa kalian itu gak kasihan, guru sudah capek-capek mengajar tapi kalian hanya gojek. Itu yang disebut pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman itu kalau kemarin waktu Toka Karya itu kalau kita berposisi sebagai teman, kadang-kadang anak itu malah melonjak. Tapi kadang-kadang kita tidak apa-apa berposisi sebagai teman. Itu kalau ada siswa yang bermasalah bisa diajak ngobrol bersama. Ada juga posisi pemantau. Saya tahu posisi pemantau. Enggak? Dimasukkan Pak Ratri, posisi pemantau. Mengamati, mengamati. Jadi mengamati kegiatan siswa. Kalau manajer Pak? Saya? Ya. Oh, manajer itu dia berposisi memberikan kontrol kelas. Kontrol di kelas. Oke. Guru itu sebenarnya ada 5 posisi kontrolnya, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Nah, nanti jika ada masalah, kita akan bermuara pada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi. Sini Pak. Ini ada segitiga restitusi. Bu Siti Utami, segitiga restitusi. Pak Budi, Kupor, gorengan satu. Segitiga restitusi. Pak Ratri, menciptakan kondisi di mana siswa yang salah atau salah itu kembali ke siswa yang baik. ya. Jadi segitiga restitusi itu mengembalikan dari siswa yang salah ke sisi yang baik. Contohnya
eh, jika ada anak kita terlambat, kita itu memanggil anak tersebut, kemudian memberikan istilahnya mengajak ngobrol, kemudian dia itu mengakui kesalahannya, kan, tetapi di lain hari dia akan memperbaiki kesalahannya. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan 3 menanyakan keyakinan. Dan selanjutnya yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Yang terakhir, kesenangan, kebebasan. Bertahan hidup, nah itu berusaha 5 dasar kebutuhan manusia itu. Yang pertama bertahan hidup, yaitu untuk apa Bu? Bertahan hidup Bu. Apa yang dimaksud dengan bertahan hidup? Bu Siti Utami. Bertahan hidup. Pak Budi. Pak Latri. Setiap manusia itu mempunyai naluri untuk bertahan hidup. Ya, setiap manusia mempunyai naluri untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan dan juga kasih sayang. Jadi kalau anak itu kadang ada yang merasa tidak diterima, merasa kurang dikasih sayang, itu biasanya anak-anak yang membuat ulah seperti itu. Lanjut ya. Kemudian apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Adakah yang bisa menyimpulkan dari makna kata disiplin? Taatan tata tertib. Mulai Sikap sikap yang harus dilaksanakan. Di sini Sikap seseorang yang harus ditaati ya, di segala aspek kehidupan. di segala aspek kehidupan. Pak Latri? Disiplin itu adalah melakukan sesuatu itu dengan sadar, bukan untuk mendapatkan cap tertib ataupun patuh, tapi maknanya lebih dari itu. Jadi aturan itu dibuat itu tentu ada maksudnya. Jadi pelaku disiplin itu harus mengetahui kenapa aturan itu dibuat. Ya, jadi makna disiplin di sini adalah kita itu tidak melakukan suatu aturan itu tidak terpaksa, melainkan atas kesadaran diri kita sendiri. Oh, seperti ini aturannya. Jadi kita tidak ada paksaan, tidak ada rasa ketakutan seperti itu. Jadi kita melakukannya itu enjoy.
mengalir seperti ini. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Bosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6 aspek, yaitu 1, apa Bu Siti Utami? Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pak Budi, yang kedua? Mandiri. Yang ketiga? Bernalar kritis. Yang keempat? Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. Dan 6. Yaitu kreatif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Lanjut nggih. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan Anda dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam diri kita sendiri. Sini ada gambar sinten iki? Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara di sini membuat sebuah kata merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat buat memerintah diri sendiri. Artinya bagaimana? Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang bisa memberikan Pak Arli. Arti merdeka itu adalah kita melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan perintah dari orang lain, tetapi atas kesadaran dari diri kita sendiri. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh siswa kita itu atas kemauan sendiri, tidak ada perintah dari orang lain. Bapak Ibu, di sini kita itu mengajarnya itu tidak harus memerintahkan, tapi untuk menumbuhkan motivasi belajar. Dihukum oleh penghargaan.
bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Penghargaan di sini itu ada beberapa pengaruhnya. Penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Para tri, maksudnya itu penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu bisa berefek pendek dan panjang. Misalnya pendek itu bila penghargaan itu dilakukan hanya sekali atau dua kali, tapi bisa jangka panjang apabila penghargaan itu terus diberikan. Artinya selama penghargaan itu ada, dia akan berdampak panjang. Selama penghargaan itu berhenti, itu sudah berdampak pendek. Jadi penghargaan tadi ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum, positif kami. Penghargaan hukum namanya dihukum dengan disuruh membaca atau menghukumnya dengan mendidik. Jadi dengan membaca atau dengan hal yang positif. Bisa ada yang bisa memberikan penguatan. Enggak Pak Ratri? Penghargaan hukum itu menurut saya penghargaan yang diberikan untuk menghukum dia. Penghargaan itu bisa berupa kata-kata sinis. Penghargaan yang ini penghargaan menghukum ini untuk anak yang berbuat salah. Itu biasanya kadang ada yang melakukan sindiran seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan tidak efektif. Yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini maksudnya bagaimana? Penghargaan menurunkan kualitas. Pak Ratri? menurut saya jika seseorang diberikan penghargaan itu menurunkan kualitasnya karena tidak dari internal dia melakukan perbuatan tidak dengan cara sadar tapi mengharapkan imbalan yang berupa penghargaan. Oke, jadi di sini penghargaan menurunkan kualitas itu mereka itu berkreasi tapi tidak dari motivasinya tidak dari dalam dirinya sendiri melainkan dari mau diberikan penghargaan seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Dia berpikir kalau dia tidak diberikan penghargaan dia tidak akan melakukan kreativitas. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jika dia tidak ada penghargaan, dia tidak akan berusaha, tidak memiliki motivasi. Jadi motivasinya itu dari luar, dari penghargaan tersebut. Dari dalam dirinya tidak ada motivasi. Yang selanjutnya adalah
bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat berupa hal: 1. Beri pengakuan secara khusus. 2. Pengakuan secara pribadi. 3. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. 4. Beri pengakuan secara konsisten. 5. Fokus pada proses. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Lanjut deh. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Sini, pembuka. Kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Karena kemarin dia memperhatikan. Ya, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Situasinya pada saat ini. Kemudian contoh lagi pembukanya, saya menghargai. Nilai kebajikan yang ada apa? Kalau saya menghargai, kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk. Nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi tindakan guru, yaitu ini nanti termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Utami. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, Pak. Bisa dicek ya. Dicatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, yaitu hukuman. Murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Perbedaan hukum dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak
membenci kedisiplinan, itu hukuman. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Paksaan, itu termasuk hukuman. Stimulus tanggapan, itu konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk itu hukuman, konsep diri yang baik adalah konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu hukuman, anak belajar untuk mematuhi peraturan yaitu konsekuensi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai itu hukuman. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempat itu konsekuensi. Sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Apa itu restitusi, Bu Tami? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya contohkan tadi ada anak yang datang terlambat, kita berikan penguatan seperti itu. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen 2004. Ini ada identitas gagal atau identitas sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau disiplinnya konsekuensi atau restitusi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban atau mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Konsekuensinya, kalau restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, itu restitusi. Peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Nah, konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan terima kasih? Apa yang kamu yakini? Restitusinya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak membenci peraturan. Sini konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan. Dan restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Sampai
sini? Ada yang ditanyakan? Ya. Ya. Oke, lanjut ya. Iya. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang lanjut ke keyakinan kelas. Apa toh yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas. Para tri. Sama Bu. Nah, jadi keyakinan kelas itu kesepakatan kelas. Peraturan yang harus ditaati bersama, gitu. Iya. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk melindungi diri. Jadi itu keamanan ya. Keamanan. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kesehatan. Untuk kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa Pak? Pak Ladri. Belum. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Toleransi. Toleransi. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut ya, di sini budaya positif. Itu ada yang pertama peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan positif. Jadi lingkup besarnya adalah budaya positif. Jadi budaya positif itu dimulai dari kelas dulu deh Pak. Sini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kesepakatan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kesepakatan kelas ya Pak? Itu harus dipilih. Itu harus dipilih ya. Yang mana yang kesepakatan kelas dan mana yang peraturan. Kami murid yang semangat belajar. Ya, itu adalah kesepakatan kelas. Sekarang kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Ini ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Lanjut Pak. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Hormat, yang terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu kita bisa selesaikan ini bersama. Yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Yang berperilaku tersenyum, ramah, memberikan salam hormat. Hormat itu tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Di peraturan dan keyakinan kelasnya. Kalau selalu kembalikan buku
keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Untuk keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan juga keamanan. Sini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia tadi ada 5. Dan rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan juga yang terakhir bertahan hidup. 5 posisi kontrol tadi sudah dijelaskan, yaitu sebagai manajer, sebagai tadi manajer observasi, penghukum, utami sebagai manajer, pemantau, teman, dan juga membuat rasa bersalah dan juga penghukum. Pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kami tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan? Penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Atau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Sekarang lanjut ke segitiga restitusi. Sini segitiga restitusi itu ada 3 hal di dalamnya, yaitu validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan juga menyatakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah penguasaan kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup? Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih
keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Di sini pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan budaya positif yaitu: 1. Perubahan kecil yang dilakukan secara kontinu akan membawa perubahan yang besar. Yang kedua, perlu kerjasama dengan semua pihak dalam menciptakan budaya bersih di sekolah. 3. Perilaku yang dilaksanakan dengan kesadaran akan berlangsung lebih lama daripada mengharapkan imbalan atau menghindari hukuman. Dokumentasinya seperti ini, ada koordinasi dengan guru, kemudian penjelasan penunjukan tempat yang masih kotor, pelaksanaan kebersihan. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, dari presentasi saya hari ini yang bisa saya simpulkan yaitu kita di sekolah menerapkan disiplin positif yang dimulai dari kelas kita sendiri masing-masing, yaitu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, kemudian nanti diterapkan di lingkup sekolah kita masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, deh, coba. Untuk pelaksanaan sebagai seorang pendidik, kita tadi kan ada 5 nih, hukum, terus lain-lain. Untuk sebagai seorang guru yang baik, targetnya itu menjadi seorang apa? Apakah sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Di antara 3 itu kira-kira mana yang akan dipilih? Kalau yang 2 itu kan kayaknya itu terlalu kasar. Kalau yang penghukum dan manajer, bukan, penghukum dan pembahasan bersalah. Nah, itu kan kayaknya itu tidak pas. Tapi menurut saya antara teman, pemantau, dan manajer itu kan mirip-mirip. Tetapi di antara ketiga itu kita pilih yang mana? Kalau saya sebagai manajer, Pak, menurut saya, dan nanti kita itu meletakkan murid itu ini si anak itu kita pantau terus. Kita memberikan aturan-aturan, tapi kita melaksanakannya secara bersama-sama. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Terima kasih banyak untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat itu murni dari saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya program disiplin positif tentang kebersihan di kelas, saya merasa selaku kepala sekolah terbantu sekali apa yang telah dilakukan oleh JGP kami, yaitu Bu Retno. Beliau sudah memberikan semacam pengertian kepada siswanya bahwa untuk melakukan kebersihan itu jangan karena aturan, tapi karena di balik aturan itu ada apa. Jadi siswa harus bisa memahami sehingga dapat melakukan aktivitas kebersihan itu
dari kehendaknya sendiri karena menyadari bahwa kebersihan merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran di kelas kedepannya. Semoga program ini dapat berlanjut di kelasnya Bu Retno dan di kelas-kelas yang lain. Saya berharap dalam pelaksanaannya nanti guru-guru yang lain dapat meniru apa yang telah dilakukan oleh Bu Retno. Menurut pendapat saya, kegiatan aksi nyata budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak Ibu Retno Pujiastuti sangat berguna bagi sekolah kami. Beliau menekan pada segitiga restitusi dalam menumbuhkan motivasi intrinsik kepada siswa dalam membiasakan kerjasama membersihkan lingkungan kelas. Siswa terlihat senang dan tidak perlu diawasi oleh guru dalam pelaksanaannya. Dengan lingkungan yang selalu bersih, nyaman, dan senang dalam belajar di sekolah, semoga kegiatan seperti ini dapat terus berjalan. Terima kasih. Saya menyadari bahwa untuk menjaga lingkungan sekolah tetap bersih, perlu adanya kerjasama di